tuh kenapa sih, Nov? Dia papa mau ngaji, kamu bawanya kesel aja. Hah? Pak, papa tuh ngajinya kalau aku lagi nggak ada di rumah aja. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Kamu nggak boleh ngelarang papa kapanpun mau ngaji. Keras kepala banget sih orang tua. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kenapa sih, Nov? Hah? Nov, kamu kenapa? Hah? Sadar kamu, nak? Mimpi yang sama lagi. Ya ampun. Masa iya sih dukun itu nurunin ilmunya ke gue? Nov. Teman sekantor gue ternyata pakai susuk. Kayak baru deh. Kemarin-kemarin nggak kelihatan. Ih, kok malah bengong aja sih? Lo mau tahu nggak? Gue ada berita heboh banget. Berita heboh apa? Jadi gue mau nikah sama si bos. Loh, bos kan udah berkeluarga. Iya, gue tahu sih. Tapi kan yang penting gue itu ngincer hartanya. Lagian juga kalau misalnya gue bosen, gue tinggalin dia. Karena gue gak pakai cinta sama si bos. Tega banget loh. Biarin aja. Yang penting gue bisa hidup enak sama si bos. Yaudah ya, dah. Pasti semua itu karena susuk yang dia pakai. Laki-laki manapun pasti terpikat sama dia. Novi kan? Lulu, Novi, ya ampun, apa kabar, Nov? baik. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Lama banget. Kayak lu makin tomboy tapi makin cantik ya. Bisa aja sih. Abis ini makan siang dulu yuk. Gue gak bisa deh kayaknya, Nov. Gue kan sekarang udah jadi jurnalis. Kalau dulu kan gue masih membayangkan menjadi jurnalis, sekarang udah jadi. Ya ampun. Jadi gue deadline banyak banget, nggak mungkin deh, kayak nggak sempat. Aduh, bentar aja deh. Kita tuh masih harus ngobrol-ngobrol panjang lebar. Udah lama banget lo gak ketemu. Yuk. Aduh, gimana ya? Jadi tuh sebentar aja ya. Bener ya? Ayo. Ya yuk. Yaudah, yuk. Mas Andra, Ustaz Ryan. Aduh, kenceng banget. Kenapa kamu lagi, Bang? Ibu ini bertingkah, liar. Seperti sebelum di Ruqyah. Reh, kita bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas, alladzi yuwaswisu nas, min jinnati wan nas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dek, dikasih ke Papa. Diwarisin ilmu. Ya itu sih juga katanya ya. Gue juga dapetnya karena gue ngadain penelitian itu di daerah Segara Anakan. Ya gue juga dipaksa sih. Tapi lo seneng? Ya seneng sih. Soalnya gue bisa ngeliat susuk di muka orang-orang. Terus gue juga bisa baca pikiran orang. Terus gue bisa ngeliat masa lalunya mereka dengan melihat mata mereka.
kok aneh ya? Nggak, masalah gini, bisa jadi ilmu yang dikasih ke lo itu kan dari iblis atau setan. Kita nggak ada yang tahu. Masalahnya waktu itu teman gue juga pernah ngalamin hal yang sama kayak lo si Vika. Ya emang sih setelah gue dapet kemampuan aneh ini, gue jadi ngerasa nggak tenang aja gitu. Terus udah gitu, gue nggak bisa ngelaksanain sholat wajib. Kan? Aneh kan? Terus udah gitu ya, gue nggak bisa ngedenger orang buat ngaji. Tiap gue ngedenger orang ngaji, pasti hati gue tuh langsung marah aja bawaannya. Kayak lo harus coba deh. Coba apa? Coba di Ruqyah. Ruqyah? Iya. Emang? Oh, yaudah yuk, ayo. Maaf Mbak, maaf. Iya nggak apa-apa. Jalan aja Mas, nggak apa kok. Supaya setan atau iblis tidak masuk lagi ke tubuh ibu, hendaknya mulai sekarang ibu perbanyak zikir, ngaji, sholawat, dan yang pasti jangan pernah tinggalin sholat. Lo jangan kayak gitu lagi lah, Nov. Kalau emosian banget sih, lo harus bisa tahan emosi lo. Iya, gue juga nggak tahu. Gue nggak bisa nahan emosi gue. Kalau misalnya gue dibilangin, emosi gue tuh malah makin menjadi-jadi. Udah gitunya, gue nyesel. Mbak, gara-gara Mbak sekarang saya dipecat. Padahal saya lagi ngumpulin duit buat persalinan istri saya. Sekarang kamu kerja di mana lagi Mbak? Bukan masalah gue lah. Kok lo jadi curhat ke gue? Lidah Mbak, lidah setan. Lo ngomong apa? Gue sumpahin lo kecelakaan. Bodoh amat. Novi, kasar banget sih mulut lo. Jangan kayak gitu dong. Lo tahu lo punya kelebihan, jangan dipersalahgunakan. Astagfirullah. Nov, lo lihat sendiri kan? Lo hati-hati sama mulut lo. Kan gue udah bilangin. Tega banget sih, Nov. Astagfirullahaladzim. Nov. Ya Allah. Nah, ini Novi, anak saya. Novi, kenalin ini Cynthia. Hai, saya Cynthia. Pasti baru pulang kerja ya? Oh, iya. Nov, Cynthia ini calon istri Papa. Calon istri? Emang Papa udah kenal berapa lama sama dia? Kok baru dikenalin ke Novi? Lumayan sih. Kenalnya udah 3 bulan ya. Cuman Papa lagi cari waktu yang tepat buat kenalin ke kamu. Sebenarnya Tante itu udah lama banget pengen kenal sama kamu. Tapi Papa kamu nunda-nunda terus, katanya masih malu, belum percaya diri. Ya kan Mas? Pak, 3 bulan itu waktu yang singkat banget. Buat Papa mau hidup bersama sama dia. 3 bulan Papa paling baru taunya permukaannya doang. Novi, jaga omongan kamu ya. Anak perempuannya Susilo ini nyebelin banget ya. Tapi tenang aja. Ini semua nggak akan ngeganggu rencana gue. Begitu gue resmi menikah dengan Susilo, pelan-pelan gue akan habisin mereka satu persatu. Novi, Papa mau kamu jaga sikap kamu ya. Cynthia ini calon mama kamu. Novi. Ya gitu, kayak yang Lulu barusan ceritain lah intinya. Pokoknya sekarang teman Lulu udah punya ilmu aja. Wah, berarti keren banget ya. Hah? Keren gimana, Ndra? Lah, ya keren lah. Orang nih biasanya pergi ke orang-orang pinter atau mungkin pakai susuk atau pakai jimat untuk bisa melihat masa lalu atau masa depan. Lah ini temennya Lulu pulang berkunjung dari desa langsung bisa punya tenaga atau kekuatan itu. Berarti kan keren. Gak semua yang kelihatan keren itu baik, Ndra. Tuh tadi kan Lulu cerita, temannya Lulu jadi nggak bisa sholat dengan tenang. Dan juga kalau dengerin orang ngaji, dia benci. Masa gitu keren? Emang Lulu bilang gitu? Capek deh Andra. Makanya kalau lu lagi cerita, didengerin. Jangan cuma separuh-separuh didengerinnya. Jadi lola deh, loading lama. Pak Kiai. Pak Kiai. Kasih duduk. Kualat lu. Duduk Pak Kiai. Ini pada ngobrol di luar. Ngobrolnya bukan di dalam saja. Kan kasihan tuh Neng Lulu kepanasan. Lihat pipinya udah merah begitu. Gak apa-apa Pak Kiai. Justru lu malah seneng di luar tuh. Adem, banyak angin. Jelas aja sejuk dan dingin Pak Kiai. Lulu deketnya sebelahan sama Andra. Ini ngomong-ngomong apa sih?
kelihatannya serius banget. Jadi gini Pak Kiai, dulu ini punya teman. Nah temennya pergi ke desa apa gitu, nggak tahu namanya. Begitu dia pulang dari desa itu, dia punya kekuatan aneh Pak Kiai, punya ilmu. Iya Pak Kiai, jadi teman Lulu itu lagi ke desa Segara Anakan. Di sana diwarisin ilmu sama dukun di sana gitulah. Diwarisin ilmu? Ya. Jadi apa hubungannya teman kamu itu dengan dukun itu? Enggak ada hubungan apa-apa. Temen Lulu itu sebenarnya pergi ke desa kan mau skripsi, jadi mau penelitian adat istiadat atau apa gitu Lulu lupa. Nah karena dia lagi ada di tempat itu, kemudian ada dukun yang warisin ilmu ke dia. Gitu sih Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, setelah menerima ilmu itu, dia selalu mendapat halangan ketika waktu sholat. Seperti dijauhkan dari agama gitu Pak Kiai. Ya itu memang tujuan akhirnya, menyesatkan. Jadi ilmu yang diturunkan ke temennya Lulu menyesatkan gitu Pak Kiai. Ya bahaya dong. Iya, kemampuan yang di luar kebiasaan itu adalah tipu daya iblis dalam rangka mencari pengikutnya ke neraka. Dan itu sangat bertentangan dengan syariat dan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ilmu jelas berbahaya karena itu bisa sesat dan menyesatkan. Ya. Pak, Tante Cynthia itu beneran berniat jahat sama Papa. Aku nggak ngada-ngada. Papa nggak percaya? Coba deh Papa pikir. Umur Papa sama Tante Cynthia itu jauh bedanya. Jauh banget. Kenapa usia jadi dipermasalahkan? Yang penting ada niatan tulus di antara kita berdua. Papa dan Cynthia sepakat untuk segera menikah. Asal kamu tahu itu. Pak, begitu Papa menikah sama dia itu bakal melenyapkan kita, Pak. Aku nggak tahu gimana caranya, pokoknya itu rencana dia dari awal. Novi, kalau kamu masih mau dianggap sebagai anak, hargain apa yang sudah menjadi keputusan Papa. Kamu masih niat membangkang. Silakan, pergi kamu dari rumah ini. Kok Papa jadi nyusir Novi? Jadi Papa lebih belain cewek itu daripada Novi? Gitu, Pak? Kurang ajar kamu. Hah? Papa makin gak suka sama kalian yang kamu miliki itu. Asal kamu tahu, mobil teman Papa yang kamu sumpahin itu benar-benar kecelakaan. Bagus. Untung aja gak aku sumpahin mati di tempat. Sekalian aja kamu jadi dukun. Hah? Sana, berteman sama iblis.